Sebenarnya 20 ke 30% itu lebih rasional menurut saya, karena sudah pasti biaya operasional sekolah itu lebih bisa dibilang nggak ada. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Yonatan di channel Little Birek Scientist. Di sini saya lagi di Sumatra Coffee ya. Nih kopinya teman-teman nih. Nah, di samping saya ada ownernya. Nah, di sini ownernya saya perkenalkan, siapa Pak namanya? James Tambunan. Oh, Pak James Tambunan. Nah, Pak James, saya mau nanya-nanya nih. Bapak kan sebagai owner nih di sini ya. Beberapa pengusaha kopi, dan saya lihat Sumatra Coffee ada beberapa cabangnya. Nah, Bapak untuk ngurus kayak gitu, ditambah harus ngurus kemarin tuh saya dengar anak-anak ada school from home. Nah, Bapak merasa kesulitan nggak sih di seperti itu, Bapak? Bagaimana pendapat Bapak gitu tentang school from home ini? Sementara anak dari sekolah dari rumah, tapi orang tuanya kayak Bapak ini kan seorang pengusaha gitu, pasti waktu untuk anak agak berkurang ya. Kalau misalnya si pagi ini kan pasti di beberapa cabang Bapak gitu ya. Bagaimana? Iya. Jadi memang bukan agak ya, mungkin memang ada perbedaan dari school from home itu sama dia selama ini sebelumnya itu ya di sekolah. Di sekolah mungkin kita sudah menyadari bahwa ada guru yang mengawasi, ada teman yang mengawasi. Cuman kalau di rumah itu kan nggak ada yang nemenin. Ya waktu kita work from home juga, dimana hampir semua tempat tutup sehingga kita stay di rumah, wabahnya juga masih belum jelas gitu ya. Itu bisa kita awasi saat itu. Bisa kita awasi, bisa kita temenin gitu. Cuman setelah PSBB-nya dicabut, kalau istilahnya new normal gitu, ya kita tidak mau juga harus menjalankan usaha kita kembali gitu, dan anak-anak kan bakal kita tinggal juga di rumah. Nah, di rumah itu yang menjadi suatu agak ekstra pemikiran bagaimana mengawasi mereka, karena asisten rumah tangga juga tidak bisa diharapkan untuk mengawasi mereka. Tapi kan sekarang ada aplikasi anak-anak bisa online, satu guru kan bisa langsung banyak tuh mengawasi tuh ya. Itu dengan kayak gitu agak sedikit terbantu gak? Atau ada kendala lain gitu, anak-anak masih ada pengeluhan lain? Saya kalau lihat dari sisi keluhan anak-anak itu, yang saya dapati anak-anak saya paling ngeluh dia tidak bisa berkumpul bersama teman, bermain. Karena kan anak saya ada 2, baru masuk SMP kelas 1 dan kelas 3. Mungkin sosialisasi bermainnya itu masih menjadi suatu kebutuhan primer, kebutuhan yang penting bagi mereka untuk bercengkrama sama teman. Itu jadi yang mereka keluhkan selama ini ya itu. Jadi teman-temannya aja ya. Nah, kalau saya nanya lagi, kalau dari sisi biaya gimana? Anaknya anaknya online tapi harganya offline gimana? Nah, itu yang saya gimana tuh? Jadi buat teman-teman atau orang tua murid bisa dengar juga nih gimana nih pendapatnya. Ya, saya pribadi kondisi sekarang ini memang agak memberatkan, apalagi di sekolah anak-anak saya itu hanya ada pengurangan 10%. Sementara saya sebagai pengusaha atau entrepreneur gitu ya, bisnis saya itu ngedrop bisa sampai 80-60% gitu, sehingga saya harus cari ekstra gimana untuk bisa membayar uang sekolah yang hanya 10% tadi. Berarti kurangnya jauh banget ya gapnya ya, antara 10 pengurangan 10% tapi penurunan di 80%. Di usaha itu 80-60 gitu. Jadi kalau buat saran-saran buat sekolah-sekolah gitu gimana ya Bapak, ada itu untuk masalah biaya gimana? Sebenarnya 20 ke 30% itu lebih rasional menurut saya, karena sudah pasti biaya operasional sekolah itu bisa dibilang nggak ada karena mungkin kayak satpam ya, mungkin dulu ada 20 satpam, mungkin sekarang karena sekolahnya tutup mungkin hanya 2. Gitu. Listrik juga mungkin setiap ruangan dulu pakai AC, lampu. Karena tidak ada yang belajar di sekolah,
otomatis AC itu juga pengurangannya bisa 80%, mungkin hanya ruang guru yang dipakai AC gitu. Termasuk kebersihan sekolah. Oke deh, thank you Pak James ya buat tanya-tanyanya. Oh ya, kalau teman-teman mau berkunjung di Sumatra Coffee ini alamatnya di mana ya? Kalau emang pada mau cari, mau coba gitu untuk yang dekat-dekat daerah sini. Ya, untuk sekarang kita punya 3 cabang. Satu di Pulau Nangka Tengah, itu Kelurahan Kayu Putih. Yang kedua di Gading Festival Sedayu City, itu ada di Kelapa Gading. Dan satu lagi di Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Kuningan. Jadi teman-teman yang untuk tinggal daerah dekat situ boleh ya kunjungin Sumatra Coffee itu, boleh coba kopinya enak juga ya. Sekian dari saya. Juga, memang enak. Oh memang enak ya. Iya. Iya. Oke Bapak. Bapak kan setiap hari kemari. Oke. Teman-teman, thank you ya kalau misalnya teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye teman-teman.